Kalau kalian baru dengar aturan terbaru monetisasi YouTube tahun 2027, wajar banget sebagian besar dari kalian itu langsung lemes. Bayangin aja di tahun 2026 ini, kalau kita main di YouTube panjang, kita itu mencari 4.000 jam tayang dalam waktu 12 bulan atau setahun. Kalau di YouTube Short, kita mencari 10 juta view dalam waktu 3 bulan. Tapi di 2027 nanti, tepatnya berlaku pada tanggal 1 Januari 2027, itu adalah 8.000 jam tayang untuk YouTube panjang selama 12 bulan atau setahun, dan 20 juta view untuk YouTube Short selama 90 hari atau 3 bulan. Apalagi buat pemula yang baru merambat naik dan mulai ngonten di YouTube, ini tuh kedengerannya seperti ada tembok besar yang dibangun di depan pintu masuk yang mustahil untuk kita panjat. Tapi tenang dulu, nggak usah panik, seolah-olah setelah video ini diupload, aturan itu langsung berlaku. Ini berlakunya itu tanggal 1 Januari 2027. Dan menariknya, aturan terbaru dari YouTube ini bukanlah suatu musibah untuk kita para kreator yang benar-benar serius ingin terjun di dunia YouTube. Tapi ini adalah hadiah dari YouTube untuk kita yang ingin benar-benar terjun di dunia YouTube. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas kenapa ini adalah hadiah dari YouTube untuk kita para kreator yang ingin serius. Dan saya juga di video ini akan kasih cara secara matematika dan secara teknisnya bagaimana kita bisa menembus 8.000 jam tayang dari 12 bulan. Namun sebelum kita mulai pembahasannya, di sini saya ingin sampaikan setelah saya pelajari kenapa YouTube merubah aturan dari 4.000 jam tayang menjadi 8.000 jam tayang. Itu adalah YouTube sedang melakukan bersih-bersih konten sampah agar kita sefrekuensi. Apa sih yang dimaksud konten sampah? Sederhananya, konten sampah itu adalah konten yang dibuat dengan usaha seminim mungkin atau low effort, tanpa nilai tambah, tanpa ide asli, dan cuma diproduksi massal menggunakan AI. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu mereka hanya mengejar view dan mengejar AdSense dan mendapatkan uang yang banyak. Kemudian penonton itu nggak dapat apa-apa dari video yang mereka tonton, dan YouTube itu penuh dan sesat. Contohnya itu gimana? Contohnya itu adalah konten-konten yang dibuat cuman pakai prompt lalu digenerate menggunakan AI, kemudian mereka upload mentah-mentah tanpa nilai tambah, tanpa sudut pandang yang berbeda dari kita. Jadi tuh konten-konten yang diproduksi secara massal menggunakan prompt, generate, langsung upload ke YouTube. Nah, itu kan sekarang tuh banyak banget tuh konten-konten seperti itu berseliweran di YouTube. Nah, jadi YouTube tuh ingin bersih-bersih konten-konten seperti itu, dan YouTube itu ingin para kreator YouTube-nya itu adalah kreator-kreator yang benar-benar effort, ingin kerja secara maksimal untuk YouTube. Kemudian konten sampah itu juga ada konten yang reupload, mereka cuman mengambil klip-klip dari film, dari anime, kemudian mereka potong, kemudian langsung upload gitu aja. Itu termasuk konten-konten sampah. Selama syaratnya masih 4.000 jam tayang, jutaan orang itu akan berbondong-bondong masuk ke YouTube dengan mengupload konten-konten seperti itu. Sedangkan konten kalian yang benar-benar dikerjakan sendiri, penuh keringat, penuh ide, itu akan kalah dengan konten-konten sampah. Sehingga konten-konten kalian itu akan tenggelam dan hilang dari peredaran. Makanya YouTube sedang bersih-bersih konten-konten sampah yang low effort, tidak ada sudut pandang yang berbeda, tidak ada nilai tambah. YouTube sedang bersih-bersih itu. Nah, sekarang YouTube di tahun 2027 itu akan merubah menjadi 8.000 jam tayang untuk YouTube Long. Produsen konten-konten seperti itu akan langsung gugur, dan trik-trik murahan nggak akan bisa menahan beban 8.000 jam tayang. Sampah-sampah di algoritma akan dibersihkan. Lalu hubungannya apa? Hubungannya adalah medan perang kalian itu akan semakin sepi. Kenapa? Karena YouTube sedang bersih-bersih konten-konten sampah, dan yang muncul adalah konten-konten original. Yang tersisa hanyalah para konten kreator yang benar-benar niat, dan itu artinya panggung untuk konten-konten berkualitas menjadi semakin luas. Kemudian di sini saya akan membedah angka 8.000 jam tayang secara matematika dan perhitungan nyata, daripada kita memikirkan 8.000 jam tayang itu sangat berat, 8.000 jam tayang itu sangat sulit untuk kita kreator pemula. Kita akan bedah 8.000 jam tayang di sini secara matematika.
Sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Jangan cuma takut sama angka 8.000 jam. Mari kita bedah secara matematika biar ini masuk akal. 8.000 jam tayang itu sama dengan 480.000 menit tonton. Kalau kamu bikin video durasi 12 menit dan penonton kamu rata-rata menonton selama 4 menit, artinya kamu cuma butuh total 120.000 penayangan view dalam setahun. Bagi angka 120.000 view itu dalam 12 bulan. Target kamu cuma 10.000 view per bulan. Kalau kamu konsisten mengunggah 4 video yang berkualitas setiap bulan, artinya seminggu sekali. Kamu cuma butuh 2.500 view per video. Itu jauh lebih rasional daripada kita membanding-bandingkan atau membayang-bayangkan angka 8.000 jam tayang. Begitu angka dipecah, tembok raksasa yang kita bayangkan tadi sebenarnya hanyalah anak tangga yang harus kita lewati satu persatu. Untuk mengejar matematika 8.000 jam tayang tadi, saya akan bagikan 3 cara teknis untuk mendapatkan 8.000 jam tayang dalam 12 bulan. Yang pertama, kita harus mengubah struktur konten. Jangan buat konten yang berdurasi itu hanya 5 menit ke bawah. Ubahlah strukturnya menjadi durasi 10 menit sampai 15 menit. Tapi ingat, pastikan di 30 detik pertama kamu langsung menjawab apa yang dicari penonton tanpa pembukaan yang bertele-tele agar retensi kalian itu bertahan di 40%. Yang kedua, kalian harus bikin strategi seri ataupun buat playlist. Jangan buat konten yang melompat-lompat, buat konten yang seperti serial berurutan. Seperti di channel ini saya bikin konten-konten yang berurutan, cara membuat channel, kemudian saya cara membuat retensi agar bagus, CTR agar bagus. Jadi kontennya itu berurutan. Lalu buatlah playlist agar video kita itu terkelompok menjadi satu. Dan di akhir video kalian tuh harus menggunakan fitur end screen yang seperti video sebelum ini saya sudah jelaskan apa itu fitur end screen. Fitur end screen itu adalah fitur di mana video sebelum video yang kita upload sekarang itu muncul di akhir videonya. Jadi jika penonton menonton video kita sekarang kemudian dia mengeklik fitur end screen-nya, maka penonton akan menonton video kita dulu sebelum video yang kita upload sekarang. Kalau satu penonton menonton 3 videomu berturut-turut, maka kita akan mendapatkan waktu tonton 3 kali lipat lebih banyak. Ketiga, stop kejar kuantitas, utamakan kualitas. Di aturan YouTube terbaru ini, mengunggah 30 video yang jelek akan kalah dengan channel yang mengunggah 4 video dengan kualitas yang bagus, dengan video yang dipikirkan matang-matang dari thumbnail, dari judul, dari isi video. Kalau CTR video kamu itu di atas 8%, maka YouTube itu akan mendorong atau merekomendasikan video kamu itu ke penonton lain. CTR itu didapat dari mana, Bang? CTR itu didapat dari judul, dari thumbnail yang menarik, rasio klik tayang ya. Kita bisa mendapatkan rasio klik tayang itu dari judul dan thumbnail. Karena sering saya katakan bahwa judul dan thumbnail itu adalah pintu masuk pertama orang menonton video kamu dan subscribe channel kamu. Kemudian yang keempat itu adalah ubah cara pandang kita tentang konsistensi. Banyak sekali yang komen-komentar bahwa di YouTube itu intinya konsisten upload, rajin upload. Jangan-jangan yang membuat channel kita tidak berkembang itu bukan hanya konsisten, tapi kita terlalu konsisten melakukan hal-hal yang sama setiap hari dengan harapan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Bayangkan seperti seseorang yang sedang memancing yang tiap hari duduk di kolam yang sama, pakai umpan yang sama, tapi kolamnya sebenarnya tidak ada ikannya. Mau dia konsisten datang dari pagi, mau dia datang dari malam sampai pagi, selama setahun pun dia tidak akan pernah dapat ikan. Masalahnya bukan di ketekunannya, tapi karena dia tidak pernah mau mengevaluasi lokasi dan jenis umpannya. Konsisten mengunggah video itu bagus, tapi konsisten tanpa evaluasi itu cuma buang-buang tenaga saja. Coba kalian mulai belajar cek grafik analitik. Bisa jadi channel kita tidak berkembang bukan karena kita tidak konsisten, tapi justru kita terlalu konsisten melakukan hal-hal yang sama setiap hari namun dengan harapan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itu lebih bahaya daripada kita tidak konsisten. Jadi jangan cuma rajin upload, tapi rajin juga memperbaiki kualitas kontennya setiap minggu. Kemudian di YouTube tahun 2027 juga
itu ada syarat untuk mempertahankan monetisasi. Nah, syarat mempertahankan monetisasi ini apa? Kalau di YouTube tahun 2026, itu ketika kita sudah dimonet, kita akan selalu mendapatkan iklan dari video-video yang kita upload. Namun di 2027 ini kita tidak bisa bersantai-santai atau bisa berleha-leha. Kenapa? Karena aturan terbaru di sini menjelaskan bahwa untuk channel yang sudah dimonetisasi, YouTube kini menerapkan standar baru agar status monetisasi kita itu tidak dicabut. Pertama, minimal performa tahunan. Kamu wajib mempertahankan minimal 1000 jam tayang per tahun untuk video panjang. Kita harus mengumpulkan 1000 jam tayang selama 12 bulan untuk mempertahankan monetisasi. Jika kita sudah dimonetisasi tahun ini, kemudian kita masuk ke tahun 2027, selama Januari sampai Desember 2027, kita tidak bisa mempertahankan 1000 jam tayang, maka monetisasi kita akan dicabut. Kemudian untuk YouTube Short, kita harus mempertahankan 1 juta view selama 3 bulan. Jadi kita tidak bisa berleha-leha. Kalau selama 3 bulan kita tidak bisa mengumpulkan 1 juta view selama 90 hari, maka monetisasi kita akan dicabut atau dinonaktifkan. Dan YouTube juga mewajibkan kita untuk wajib mengupload video selama 90 hari terakhir atau 3 bulan. Untuk konten panjang itu 2 video, untuk YouTube Short itu 5 video. Jadi kalau selama 3 bulan kalian nggak upload, itu akan dicabut monetisasinya jika yang sudah monetisasi. Aturan ini itu dibentuk agar nggak ada lagi channel-channel yang mati suri atau channel-channel zombie yang cuma mengajukan monetisasi tanpa bikin konten lagi dan dapatkan uang dari iklan. Semuanya akan dituntut agar terus aktif dan menjaga kualitas konten mereka. Jadi saya pikir ini tuh akan menjadi kesempatan untuk kita yang benar-benar serius ingin terjun di dunia YouTube. Kenapa? Karena konten-konten kreator yang konten-kontennya sampah hanya menggunakan AI, menggunakan prompt lalu diupload mentah-mentah ke YouTube akan terbuang atau terhapus oleh algoritma, sehingga panggung persaingan kita di dunia konten kreator ini akan menjadi luas. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, untuk kalian kabar ini menjadi kabar baik atau kabar buruk? Buat yang cuma pengen cepat kaya dari konten-konten sampah, ini adalah kabar buruk. Tapi untuk kalian yang ingin benar-benar terjun dalam dunia konten kreator, khususnya di panggung YouTube, ini adalah kabar baik. Karena persaingannya semakin sedikit. Dan kalau kalian ingin konten, mulailah dari sekarang, karena di tahun 2026 ini kita masih punya beberapa bulan. Dan saya yakin jika kalian mengupload video selama seminggu 1 kali selama 4 bulan, kalian akan tembus di 4000 jam tayang. Dengan catatan kalian itu harus paham dengan retensi dengan CTR, dan saya sudah mengajarkan itu semua di video-video saya sebelumnya. Makanya kalian subscribe channel ini biar kalian tuh nggak akan ketinggalan di informasi berikutnya. Dan tentunya di sini saya tidak jualan kelas, saya tidak jualan ebook atau produk digital lainnya. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya pribadi, apa yang gagal, apa yang berhasil, dan apa yang mungkin bisa menjadi wawasan buat segelintir orang di luar sana. Tentunya saya hanya ingin berbagi wawasan, bukan menjual pengetahuan. Saya Sigi Prayogi, sampai bertemu di video selanjutnya.